Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keyakinan-keyakinan yang mana keyakinan ini sering diyakini atau tradisi-tradisi yang mana tradisi ini juga dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya di tanah Jawa. Salah satu tradisi yang dilakukan biasanya adalah ketika ada seseorang yang mau menikahkan putrinya atau ketika ada orang yang mau pindah rumah atau ketika ada orang yang mau membuat rumah, tak jarang dari mereka bertanya kepada seseorang tentang hari baik atau hari di mana yang baik untuk melakukan akad nikah atau hari yang baik untuk dilakukan pindah rumah atau membuat rumah. Nah, tentunya keyakinan-keyakinan ini perlu diketahui hukumnya sehingga nanti ada batas daripada masyarakat tentang keyakinan seputar hal ini. Kami teringat dalam kitab Kharidatul Bahiyah, di mana kami dulu kelas 4 ibtidaiyah di Pondok Pesantren Darul Mafatil Ulum dibelajari bahwa ada nazoman wa may yakul bitabi au bil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah wa may yakul bil quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun falatal tafiti. Artinya ketika kita meyakini sabab atau meyakini daripada sesuatu itu terjadi karena adanya sebab, maka di situ termasuk hukumnya kafir. Nah, artinya keyakinan-keyakinan ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin perlu kita juga fahami ada ibarat yang soreh menjelas pertanyaan hal yang semacam itu. Bunyinya semacam ini: mas'alatun, dalam kitab, tepatnya di dalam kitab Ghayatul Talkhisil Murad min Fatawi Ibnu Ziyad, dari dijelaskan mas'alatun idza sa'ala rajulun akhara hal lailatu kadza au yaumu kadza yasluhul aqdi awin nuklah fala yahtaju ila jawabin li anna syari'a naha an i'tiqadi dzalika wa zajaru anhu zajran balighan fala ibrata biman yaf'aluhu. Bahwa ketika ada seseorang yang ditanyakan oleh orang lain bahwa apakah hari ini termasuk hari yang baik atau hari ini termasuk hari yang istimewa untuk dilakukan akad nikah ataupun dilakukan pindah rumah ataupun dilakukan untuk membuat rumah baru. Tentunya ketika ada orang ditanyakan hal yang semacam itu, konsepnya adalah tidak usah untuk dijawab. Kenapa? Li'anna syari'a naha ani'tiqadi dzalika, karena syariat Islam melarang kita untuk meyakini hal tersebut kalau dalam satu hari itu ada keyakinan-keyakinan yang di situ itu dilarang oleh syariat. Jelas itu tidak diperbolehkan dan tidak perlu untuk dijawab. Namun Imam Ibnu Al-Farkah meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala
Jadi bunyinya semacam ini lanjutan daripada ibaratnya. Wa dzakara Ibnu Farkah anis Syafi'i annahu in kana al munjimu yaqulu wa ya'taqidu annahu la yu'athiru illallah walakin ajrallahu al-adah bi annahu yaqa'u kadza inda kadza wal mu'thir huwallahu azza wa jalla fa hadza indi la ba'sa bihi. Di sini Imam Ibnu Farkah menegaskan, beliau menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa ketika al-munjim atau peramal tadi atau dukun tadi berkata dan meyakini bahwa hal ini yang menyebabkan adalah Allah semata, al-mu'thir illallah, jadi tidak ada yang menjadikan hal ini menjadi sebab kecuali Allah yang menjadikannya, tapi yang menjadikan adalah ini kebiasaan-kebiasaan yang mana Allah melakukannya. Jadi Allah yang menjalankan terhadap kebiasaan tersebut, bi annahu yaqa'u kadza, bahwa ketika akan terjadi semacam ini, akan terjadi semacam ini. Dan yang mengatakan hal yang semacam ini artinya paranormal tadi, dukunnya tadi mengatakan al-mu'thir huwallah, yakni yang menjadikan hal sebab itu adalah Allah. Maka di sini dijelaskan adalah fahadza indi la ba'sa, maka ini tidak apa-apa. Jadi artinya tidak apa-apa, ini perlu difahami oleh masyarakat. Jadi tidak apa-apa di sini ketika memang dari paranormal ataupun dari orang yang bertanya tadi tidak ada keyakinan-keyakinan yang menyebabkan tersesatnya dia atau yang menyebabkan dia kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ masih ada keyakinan-keyakinan yang di situ adalah Allah yang menyebabkan sesuatu perkara tersebut. Dan juga dijelaskan juga masalah keyakinan di dalam kitab Tuhfatul Murid, bahwa ketika ada orang yang meyakini bahwa sebab ini bisa menyebabkan terhadap sesuatu, seperti halnya api bisa membakar, kita meyakini bahwa yang membakar kertas ini, misalkan api ini yang membakar kertas ini, api ini, maka ini termasuk kufur. Namun apabila kita meyakini bahwa yang menyebabkan terbakar ini adalah Allah, tapi dengan kekuatan api ini yang dijadikan Allah terhadap kertas ini sehingga bisa terbakar, maka ini termasuk kufurnya. Itu ada dua kaul. Nah, kalau masalah menjelaskan kufurnya ini ada dua kaul tadi. Ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan tidak. Tapi menurut kaul yang mengatakan tidak, maka ini tetap dikatakan haram, artinya termasuk mubtadiun fasikun, artinya termasuk orang yang fasik ketika kita mengatakan. Karena apa? Kenapa kok fasik? Karena ini sama dengan pendapatnya kaum Mu'tazilah, bahwa Mu'tazilah itu berkeyakinan bahwa manusia itu bisa melakukan terhadap sesuatu dengan kekuatannya yang dijadikan oleh Allah. Artinya manusianya sendiri yang melakukan sesuatu dengan kekuatannya yang mana kekuatan ini dijadikan Allah. Nah, ini pendapat dari Mu'tazilah. Ini tidak benar. Artinya tidak benar, artinya haram. Namun masalah kufurnya ini ada dua kaul, terdapat berkhilafan tadi. Dan apabila ada orang berkata bahwa Allah yang menyebabkan sesuatu, tapi sebab ini ada talazuman aklian, ada talazum, ada hubungan di situ itu yang menurut akal bisa menyebabkan ini terjadi, secara akal ini terjadi, maka menurut dalam kitab Tuhfatul Murid itu termasuk fahuwa jahilun, maka dia yang mengatakan semacam itu adalah bodoh orang tersebut. Namun apabila kita mengatakan bahwa kita meyakini bahwa yang menjadikan itu adalah Allah, dan antara sebab dan musabab tersebut itu ada talazuman adian, ada kesambungan yang di situ secara adat, yang mana adat ini bihaitsu yasihu takhallufuhu, sekiranya nanti bisa berbeda dengan adat tersebut itu kejadiannya, maka ini termasuk tidak apa-apa. Artinya
sama dengan keyakinan-keyakinan tadi ketika di dalam kitab Ghayatul Takhlis tersebut bahwa ini tidak termasuk hukum yang diharamkan. Ketika kita meyakini bahwa talazum, hubungan antara sabab dan musabab tersebut ada hubungan yang secara adat yang mungkin bisa untuk diprediksi kesalahannya. Tapi kalau kita meyakini secara akli, kalau misalkan seperti ini bisa menyebabkan seperti ini, akal mengatakan yang semacam itu, tapi kita tetap meyakini terhadap Allah, maka ini termasuk jahil, termasuk pembagian yang nomor 3 tadi. Maka kita bisa kesimpulan dalam masalah keyakinan ini perlu kita memang harus harus dalam keyakinan ini kita memang harus benar-benar hati-hati karena ini menyebabkan terhadap kekufuran kita itu. Nah, sekian, terima kasih. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.